Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ragil Dwi Pasti dengan NIM 231111005 dari Prodi S1 Keperawatan semester 5, Fakultas Keperawatan Universitas Ternate Indonesia. Jadi tujuan saya pembuatan video ini mau menjelaskan tentang materi anatomi fisiologi sistem integumen. Nah, tujuannya untuk memenuhi tugas dari keperawatan dewasa. Pengertian dari sistem integumen yaitu sistem yang melindungi tubuh bagian luar, terutama terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar kulit. Fungsi utamanya adalah melindungi tubuh dari pengaruh lingkungan luar seperti mikroorganisme, bahan kimia, panas, dan kehilangan cairan. Kulit merupakan organ terbesar tubuh, jadi kulit itu organ terbesar, terluar, dan terluas. Luasnya sekitar 1,5 sampai 2 pada orang dewasa dan beratnya sekitar 15% dari total berat badan. Selanjutnya, kulit ada 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Saya bahas mulai dari epidermis. Epidermis yaitu epi itu artinya terluar, jadi epidermis itu letaknya di kulit yang paling luar, di atas sendiri. Yang luar sendiri namanya epidermis. Dan di epidermis ini ada 5 stratum, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari stratum epidermis ini. Jadi yang pertama ada stratum basal. Stratum basal yaitu stratum yang letaknya paling bawah. Selnya masih muda, segar, dan kayak organel. Jadi selnya itu yang masih gemuk-gemuk, belum yang gepeng seperti yang paling atas. Selanjutnya keratinnya juga masih sedikit dan terdapat stem cell karena dia masih baru dan terdapat stem cell. Selanjutnya stratum spinosum, yaitu ciri-cirinya masih hidup tapi nggak sesegar yang sebelumnya. Bentuk mulai gepeng, kemampuan membelah berkurang, keratinnya menambah. Selanjutnya stratum granulosum, yaitu dengan ciri-ciri sel yang perbatasan hidup dan mati. Apoptosis terjadi, semua di atasnya juga sudah mati karena sel ini sudah tua dan mulai mati. Selanjutnya stratum corneum dan lucidum. Ciri-cirinya tersusun atas sel mati, jadi selnya itu sudah mulai gepeng dan sudah mati, sudah tidak bisa hidup. Bentuknya gepeng kayak keratin dan tidak ada tanda-tanda hidup. Jadi stratum lucidum ini hanya terdapat pada kulit yang tebal, contohnya seperti telapak tangan dan telapak kaki. Jadi itu tadi semua sel keratinosit 90% dari epidermis yang memenuhi epidermis. Jadi yang 10%-nya itu yang 10%-nya itu ada melanosit dan melanin. Mereka yang akan membentuk pigmen. Selanjutnya yaitu yang kedua ada dermis, yaitu terletak di bawah epidermis. Jadi tadi yang paling luar itu epidermis, selanjutnya di bawahnya itu ada dermis. Terdapat ujung-ujung syaraf reseptor, pembuluh darah atau pembuluh kelenjar, dan folikel rambut, terdiri dari papiler dan retikuler. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi. Yang pertama yaitu perlindungan atau protection, menjadi penghalang fisik dan kimia terhadap infeksi, sinar UV, dan kehilangan cairan. Selanjutnya regulasi suhu tubuh melalui keringat atau mendinginkan dan vasodilatasi pembuluh darah kulit. Selanjutnya sensory reception, melindungi reseptor untuk sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Selanjutnya ekresi, mengeluarkan garam, air, dan
sedikit limbah metabolik melalui keringat. Selanjutnya, sintesis vitamin D. Kulit menghasilkan vitamin D saat terkena sinar UV. Selanjutnya, penyimpanan lemak dan air di lapisan subkutan. Selanjutnya, identitas dan komunikasi. Warna kulit, rambut, dan ekspresi wajah berperan dalam identitas individu.